Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan membahas terkait P3K teman-teman ya, atau yang sering disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, nanti di sini kita akan membahas terkait dengan itu. Nah, khususnya di sini nanti untuk guru ya teman-teman ya, karena untuk P3K ini yang ramai dibicarakan itu ada guru dan non guru ya. Tadi ada formasi guru dan juga ada formasi non guru. Tetapi di sini nanti yang akan kita bahas adalah untuk formasi guru. Nah, mungkin masih banyak pertanyaan teman-teman ya, apakah misalkan teman-teman yang sudah mengabdi lama di sekolah itu ya, apakah bisa mendaftar di P3K, atau mungkin ada teman-teman yang sudah masuk di sekolah ya tapi belum terdaftar di Dapodik, itu apakah bisa mendaftar di P3K di tahun 2021 ini. Nah, sebenarnya kita sudah pernah membahas teman-teman terkait dengan siapa saja yang bisa mendaftar P3K ya di tahun 2021 ini. Nah, nanti di sini kita akan membahas informasi terbaru ya, karena ada dua edaran ya dari Kemdikbud teman-teman ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan siapa saja yang bisa mendaftar P3 guru ya, P3K untuk guru ya di tahun 2021. Nah, tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan membahas siapa saja yang bisa mendaftar di ASN ya, P3K formasi guru di tahun 2021. Tentunya teman-teman paham ya, apakah guru honorer di negeri ya, di sekolah negeri, apakah bisa mendaftar atau tidak. Nah, ini kita tambah ya teman-teman ya, guru honorer di sekolah negeri ya. Jadi intinya nanti apakah untuk guru honorer di sekolah negeri, apakah semuanya bisa mendaftar atau tidak. Tentunya ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Yang kedua, apakah untuk guru honorer di sekolah swasta, apakah bisa mendaftar untuk P3K guru ya di tahun ini. Nah, yang ketiga teman-teman adalah apakah untuk mendaftar di P3K itu apakah harus sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Bagaimana dengan teman-teman guru honorer yang belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, nanti kita akan membahas secara jelas. Oke, yang pertama teman-teman, jadi kita akan melihat ya untuk surat edaran dari Kemendikbud-Ristek Dikti ya. Jadi kita akan memberikan informasi ya siapa saja yang bisa mendaftar nanti berdasarkan surat edaran. Nah, nanti yang sebelum kita membahas tentang surat edaran teman-teman, jadi kita akan melihat dulu FAQ ya teman-teman ya. Jadi seputar pertanyaan ya yang ada di dalam pendaftaran P3K guru ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di portal ini ya, sscasn.pk.go.id di slash FAQ teman-teman. Nah, di sini ada sebuah informasi ya terkait dengan siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi P3K guru di tahun 2021 ini. Nah, di sini teman-teman ada 4 kriteria teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah honorer THK 2. Jadi THK 2 ini honorer dengan kategori 2 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman paham, nanti kita akan membahas sebenarnya apa sih THK 2 atau tenaga honorer kategori 2. Nah, ini biasanya yang sudah mengabdi atau mengajar ya minimal 2005 teman-teman ya. Nah, ini yang sesuai dengan database THK 2 di BKN. Jadi artinya teman-teman yang honorer kategori 2 itu yang sudah terdaftar namanya ya atau database-nya di BKN. Ini yang pertama ya. Yang kedua teman-teman adalah guru honorer yang masih aktif mengajar. Jadi artinya tidak terputus dan dia masih aktif sampai dengan sekarang. Nah, ini di sekolah negeri teman-teman ya. Ingat, di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Jadi artinya di poin 2 ini bagi teman-teman honorer yang ada di sekolah negeri dan dia sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Jadi teman-teman nanti bisa mengecek apakah teman-teman itu sudah masuk di Dapodik atau belum ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di video kita ya terkait mungkin bagaimana cara mengecek data kita di Dapodik. Yang nomor 3, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta ya, di sekolah swasta atau yayasan ya, itu biasanya ada GTY ya atau guru tidak tetap yayasan, atau mungkin ada guru honorer lain ya, dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud ya. Jadi artinya di sekolah negeri yang poin 2, yang poin 3 ini ada di sekolah swasta
Nah, dengan ketentuan dia sudah terdaftar sebagai guru ya. Ingat ya, sebagai guru. Pak, misalkan selain guru apakah bisa ya? Tentunya tidak bisa ya. Misalkan tata usaha, tenaga administrasi ataupun yang lainnya tentunya tidak bisa ya, karena di sini sudah jelas terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Ya, yang terakhir nomor 4 teman-teman. Lulusan pendidikan profesi guru ya atau PPG yang belum menjadi guru ya. Di yang poin 4 ini adalah bagi teman-teman yang sudah lulus PPG ya. Jadi PPG itu ada dua sistem teman-teman ya, atau dua macam ya. Jadi ada yang prajab, ada yang daljab. Ya ini yang digunakan ya, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Ini berarti teman-teman yang sudah mengikuti PPG prajabatan ya. Jadi artinya dia setelah lulus kuliah dia mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG dan dia sudah lulus tetapi dia belum mengajar ya. Jadi belum mengajar atau belum menjadi guru. Nah, itu dia bisa mendaftar dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Dan ini teman-teman nanti bisa cek aja ya di video kita. Ini ada caranya bagaimana melihat apakah data lulusan untuk pendidikan profesi gurunya itu sudah terdaftar di Kemdikbud atau belum. Nanti bisa cek aja di video kita. Nah, yang terakhir teman-teman, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor 140 sekian tanggal 15 Maret tentang 15 Maret 2021. Nah, nanti kita akan membahas di surat edaran yang ini ya. Jadi nanti di edaran ini teman-teman ada kualifikasi pendidikan atau linearitas antara pendidikan ya, ijazah di S1-nya atau di sertifikat pendidiknya. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke ya. Nanti terkait dengan pertanyaan ini teman-teman bisa cek aja di sini ya, ssc.asn.bkn.go.id/FAQ. Oke ya. Nah, terus yang kedua teman-teman, di sini ada surat edaran ya mengenai seleksi P3K guru ya tahun 2021. Kita akan lihat edarannya teman-teman ya. Jadi kalau di edaran ini kita akan melihat ini teman-teman ya. Jadi kita akan melihat ini ya. Jadi surat edaran ini dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Ini diluncurkan 31 Mei teman-teman 2021. Lah di sini terkait dengan seleksi P3K guru tahun 2021 lah. Nah, di sini teman-teman calon peserta seleksi CASN P3K guru tahun 2021 itu adalah yang pertama ya, sesuai yang sudah kita sampaikan tadi teman-teman ya. Jadi ini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah tenaga guru X kategori guru sesuai dengan database tenaga honorer X K2 di BKN ya. Yang kedua adalah guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud Ristek ya. Yang di poin 3 adalah guru bukan ASN ya. Jadi artinya guru yang masih honorer ya, atau mungkin guru GTY ya, yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud Ristek. Yang poin 4 terakhir teman-teman adalah lulusan pendidikan profesi guru ya, yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud Ristek ya. Jadi teman-teman harus memahami ya. Jadi 4 kriteria ini yang bisa mendaftar P3K guru di tahun 2021. Ya teman-teman ya. Jadi ada 4 kategori ya. Jadi ada kategori K2, ada guru honorer yang mengajar di sekolah negeri, ada lagi guru bukan ASN ya, yang mengajar di sekolah swasta. Nah, tentunya dengan syarat untuk kedua B dan C ini sudah terdaftar di dalam aplikasi Dapodik Kemendikbud Ristek. Yang terakhir adalah lulusan PPG ya, lulusan PPG yang prajabatan ya. Jadi artinya teman-teman yang prajabatan, artinya yang belum mengajar, jadi dia sudah mengikuti pendidikan profesi guru itu nanti juga bisa. Nah, nanti kita akan membahas terkait kesempatan pertama, kesempatan kedua, sampai dengan kesempatan ketiga teman-teman ya. Nanti siapa saja yang diprioritaskan nanti di video kita berikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman di poin terakhir ya, di sini verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik ya, nanti untuk verifikasi administrasinya atau berkasnya itu disesuaikan dengan linearitas kualifikasi pendidikan ya. Jadi yang diutamakan adalah sertifikat pendidik. Tetapi ketika teman-teman belum memiliki sertifikat pendidik, nanti digunakan adalah kualifikasi pendidikannya atau S1-nya itu apa. Nanti dia bisa masuk di formasi apa dan mengajar apa nanti di situ.
Ya, jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, jadi artinya misalkan dia sertifikat pendidikan tidak sesuai, artinya misalkan dia sertifikat pendidiknya misalkan matematika ya, nah ternyata dia tidak sesuai, artinya dia tidak sesuai dengan yang diajar ya, ataupun sertifikat pendidiknya itu tidak sesuai ya, maka dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan ya. Jadi artinya ini nanti ada dua ya, misalkan teman-teman ternyata sertifikat pendidikan tidak sesuai dengan informasi yang ada, teman-teman nanti dilakukan verifikasi berdasarkan dengan kualifikasi pendidikannya atau S1-nya. Nah, mengenai kesesuaian linearitas yang dimaksud ya, ini merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 140 sekian ya, tanggal 15 Maret 2021. Nah, nanti edarannya ada di mana? Edarannya nanti ada di sini, teman-teman ya. Nah, edarannya nanti ada di sini. Nah, itu terkait dengan kualifikasi pendidikan. Ya, ini ya. Jadi surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud ya nomor 146 ini tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran P3K. Jadi artinya nanti ketika teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik, nanti bisa mendaftar dengan menggunakan kualifikasi akademiknya ya, atau lulusan S1-nya ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik di video kita berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami ya, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga bagi teman-teman yang ingin mendaftar P3K Guru ya, semoga di tahun 2021 ini semoga semuanya bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya video kita, penjelasan kita mengenai siapa saja yang bisa mendaftar P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, di video berikutnya nanti kita akan membahas tentang linearitas sertifikat pendidik. Ini sertifikat pendidik teman-teman ya, dan ijazah saat pendaftaran P3K Guru di tahun 2021. Terima kasih yang sudah menonton video ini teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.